Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggoro Rizky. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proporsi, kombinasi proporsi, dan gerbang logika. Untuk itu, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah kalimat atau pernyataan yang selalu memiliki nilai kebenaran, baik itu bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Berikut ini merupakan contoh kalimat yang merupakan proporsi maupun yang bukan. Yang pertama, 4 adalah bilangan genap. Yang kedua, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Universitas Jenderal Sudirman terletak di Temanggung. X plus Y sama dengan 2. 5. Di mana letak Pulau Jawa? Tanda tanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kalimat satu dan 2 adalah kalimat proporsi yang bernilai benar. Ini merupakan kalimat benar ya teman-teman. 4 adalah bilangan genap. Karena 4 bisa dibagi 2. Dan Presiden Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Kemudian kalimat yang ketiga adalah kalimat proporsi yang bernilai salah. Universitas Jenderal Sudirman itu bukan terletak di Temanggung, tapi di Purwokerto. Kemudian kalimat keempat dan kelima merupakan bukan merupakan kalimat proporsi. Proporsi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R. Misalnya P 4 adalah bilangan genap, Q Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Kemudian R, Universitas Jenderal Sudirman terletak di Temanggung. Begitu ya teman-teman. Kemudian lanjut pada materi berikutnya yaitu adalah kombinasi proporsi. Kombinasi proporsi satu atau lebih proporsi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan nilai output baru. Operasi yang digunakan untuk mengkombinasikan proporsi disebut operator logika. Operator logika Operator logika dasar yang digunakan adalah AND, OR, dan NOT. Proporsi yang bukan diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan proporsi majemuk atau common proportion. Contoh, pada kalimat P, hari ini hujan deras, dan Q, mahasiswa tidak kuliah. Jika kita kombinasikan, yang pertama P terus dikonjungsikan dengan Q. Nah, sedangkan konjungsi itu dan, maka menjadi hari ini hujan deras dan mahasiswa tidak kuliah. Kemudian P kita disjungsikan atau dalam bahasanya adalah atau kata yang mewakili disjungsi adalah atau menjadi hari ini hujan deras atau mahasiswa tidak kuliah. Kemudian di negasi atau ingkaran. Negasi itu nilai kebalikan. Jika pada kalimat P hari ini hujan deras, maka ingkarannya hari ini tidak hujan deras. Nah, kemudian dikombinasi lagi dengan konjungsi dan ingkaran Q. Sedangkan kalimat P adalah hari ini hujan deras dan ingkaran Q. Ingkaran Q kan berarti jika kalimat Q-nya mahasiswa tidak kuliah, berarti ingkarannya mahasiswa kuliah. Menjadi hari ini hujan deras dan mahasiswa kuliah. Nah, kemudian ini seperti hukum kombinasi, yaitu ingkaran yang diingkar lagi atau negasi yang dinegasikan lagi. Menjadi tidak benar bahwa hari ini tidak hujan. Padahal pada kalimat P hari ini hujan deras. Kemudian kita implikasi. Implikasi itu diwakilkan dengan kata jika dan maka. Menjadi jika hari ini hujan deras, maka mahasiswa tidak kuliah. Kemudian selanjutnya yaitu biimplikasi. Biimplikasi yaitu diwakilkan dengan kata
hanya jika menjadi hari ini hujan deras jika hanya jika mahasiswa tidak kuliah. Oke, baik teman-teman. Lanjut hukum logika proporsi. Berikut adalah hukum-hukum logika proporsi. Sebenarnya terdapat sekitar 10 hukum-hukum identitas proporsi itu, tetapi di sini saya hanya menyajikan 4 tentang hukum-hukum logika yang berlaku pada proporsi. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum nul atau hukum dominasi, yang ketiga adalah hukum negasi, dan yang keempat adalah hukum idempoten. Ini cara bacanya. Jika ada proporsi P diorkan dengan kalimat yang bernilai false, maka akan menghasilkan kalimat proporsi itu sendiri. Begitu ya teman-teman, kira-kiranya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan binar dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan binar sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false akan ditunjukkan dengan angka 0. Fungsi gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan binar 0 atau 1. Bisa juga disebut true atau false, bisa P atau F atau 0 atau 1, gitu ya teman-teman. Jika terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Lanjut, jenis-jenis gerbang logika adalah yang pertama, gerbang AND. Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan binar 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika input atau bilangan binar 1, maka outputnya akan menjadi 1. Atau lebih singkatnya, jika kondisi pertama dan kedua adalah true, maka akan bernilai true. Nah, atau jika A dan B adalah 1, maka jawabannya 1, sisanya 0. Yang kedua, gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan binar 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputannya bernilai 0. Atau lebih singkatnya, jika A, B sama dengan 0, maka menghasilkan 0. Selain itu 1. Lanjut, yang ketiga adalah gerbang NOT. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT atau berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Atau bisa direpresentasikan pada tabel berikut ya teman-teman. Lanjut, gerbang yang selanjutnya adalah NAND atau NOT N. NOT N adalah gerbang kebalikan dari N. N itu jika kondisi 1 adalah 1 bernilai 1 dan kondisi 2 bernilai 1 atau true, maka outputnya A1. Nah, berbeda dengan kondisi NAND, jika AB1 maka 0, sisanya 1. Kemudian gerbang NOR atau NOR gate. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan atau keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran 1,
maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Selanjutnya gerbang XOR atau exclusive OR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran atau output. Gerbang XOR adalah gerbang yang menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika berbeda. Jika nilai logika inputannya sama, maka akan menghasilkan nilai 0. Yang terakhir adalah gerbang XNOR atau Exclusive Not OR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan, input dan outputnya satu, keluaran outputnya satu. XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputan bernilai logika yang sama dan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau input bernilai yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau Exclusive OR. Berikut adalah bentuk gambar dan sedikit contoh ya teman-teman. Pada NAND itu digambarkan dengan titik atau AB, tidak ada simbol apapun di tengahnya. Dan pada garis pertamanya lurus. Nah, yang kedua adalah gerbang OR atau disimbolkan dengan plus. Nah, pada simbol awalnya agak melengkung ke dalam. Terus kemudian NOT atau pembalik. Pembalik ini memerlukan satu inputan. Nah, NOT ini dilambangkan dengan garis di atas hurufnya. Hurufnya itu bebas ya teman, bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B. Terus kemudian NAND sama atau not N, berarti kebalikannya dari N. Tuh, teman-teman. Yang membedakan antara N dan NAND itu adalah terdapat bulatan kecil di depannya sebelum garis lurus. Kemudian NOR atau not OR itu sama ya teman-teman. Hanya saja dikasih garis di atasnya. Dan untuk lambangnya sama, hanya dikasih bulatan kecil di depannya sebelum garis lurus. Kemudian exclusive OR. Nah, exclusive OR ini hanya penambahan pada garis yang melengkung menjorok ke dalam. Jadi garisnya double dan dilambangkan dengan tanda plus yang dibulat. Kemudian XNOR atau kebalikan dari XOR, not OR. Nah, ini kita tinggal menambahkan garis atas dan menambahkan bulatan depan. Nah, kemudian saya mempunyai contoh jika kita mencari nilai Y, sedangkan Y itu kondisinya A, N, B, tapi dinorkan, kemudian diorkan dengan not B. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari A dulu. Oh, sorry teman-teman, ini ternyata hanya A yang dinotkan pada kondisi awal. Berarti kita membuat garis dulu, kita bikin notnya, kemudian kita bikin B di sini, dan kita gabungkan. Ini sudah menjadi satu kondisi, satu tanda kurung. Kemudian kita bikin lagi B tapi dinotkan, not B. Nah, kita tarik garis lurus lagi di bawahnya. Kemudian karena ini tandanya OR,
berarti hasilnya agak melengkung atau menjorok pada garis pertamanya ke depan. Nah, kemudian garisnya di sini. Setelah itu kita lari ke tabel. Saran saya jika kita membuat tabel, maka kita harus membuat A dan B dulu. Terdapat dua masukan eh, jika benar-benar dan salah-salah. Kemudian yang kedua, benar-salah, benar-salah. Nah, lingkaran ini kebalikan dari A pertama, dan kemudian kita mulai masuk pada soal uh, lingkaran A di N-kan dengan B, sedangkan N itu jika masukan bernilai 1, jika dua masukan bernilai 1, maka hasilnya 1, selain itu 0. Kita cari dulu yang kembar 1, yaitu pada baris sebelum terakhir di sini. Jika 1 1 maka 1, sisanya 0, ya teman-teman. Kemudian karena di sini kita ada lingkaran B, di sini kita buat dulu lingkaran B. Lingkaran B itu kebalikan dari B yang utama. B utama kan 10 10. Nah, berarti lingkarannya 01 01. Nah, kita bisa mengetahui dari sini nilai Y. Nah, gitu teman-teman. Berarti di sini kita OR-kan antara hasil AB dengan not B. Jika OR itu, jika 0 dan 0 maka adalah 0, sisanya adalah 1. Nah, berarti kita cari yang kembar dulu. Nah, kebetulan yang kembar itu yang pertama dan sisanya 1. Begitu teman-teman mengenai penjelasan dari proporsi, kombinasi proporsi, dan berbang logika. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam segi perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.